dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, Yesus. Aku kan setia. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua, selamat hari Minggu. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena pada hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2020, kita percaya kita semua dalam keberkatan Tuhan. Amin. Sampai pada saat ini kita berada di rumah kita masing-masing, kita masih bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih bisa beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita sama-sama menyiapkan hati. Waktu yang terbaik, waktu yang terindah kita persembahkan untuk Tuhan. Bersama-sama dengan umat Tuhan, bersama dengan keluarga kita. Mari kita persiapkan hati, kita bersaat teduh sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena kami tahu kami ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Tuhan karena kami bersama-sama dengan umat-Mu beribadah bersama-sama secara online pada minggu yang indah ini. Dan inilah waktu yang terindah bagi kami. Kami persiapkan hati, pikiran, jiwa kami untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa boleh kami senangkan melalui penyembahan, puji-pujian kami umat-umat-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang hidup sudah memenuhi kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami buka hati kami. Kami ingin menyembah-Mu. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Kaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Yes. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat.
seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Oh yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima, ku siap terima kuasamu, hidupku dalam-Mu. Ku buka hati, ku jamahanku, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuliakan-Mu. Yesus Raja kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur anugerah-Mu dalam hidup kami. Yesus, Kau pelihara kami. Yesus yang menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepada janji firman-Mu Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Kau pelihara seperti biji mata. Karena itu kami meyakini bagaimanapun keadaan zaman ini, kalau kami tetap terpelihara dengan baik, dengan sempurna oleh kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Karena ada Allah Israel yang menjaga kami, yaitu Yesus Kristus.
Engkau sudah tersalib menyelamatkan dosa-dosa kami, menyelesaikan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami bisa nikmati kehidupan sampai pada saat ini karena kemurahan dan anugerah-Mu saja. Bapa, terima kasih pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Haleluya, kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Pada pagi yang indah ini kami mengangkat tangan kepadamu. Mengangkat hati dan seluruh pikiran kami kepadamu. Hanya satu tujuan, menyenangkan hati-Mu yang hidup. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan yang hidup, yang kami sembah mulai pada pagi hari dan untuk sampai selamanya. Bahwa Engkau satu-satunya penjaga dan penyelamat hidup kami. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Kristus, karena kami tahu Tuhan yang sudah menjaga dan menolong hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa penjagaan Tuhan bagi kita. Dan kita percaya pasti ada sukacita dalam kehidupan kita semua. Amin. Pada pagi hari ini, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Berada di rumah yang menyaksikan bersama dengan keluarga. Atau mungkin berada di tempat pekerjaan, menyaksikan siaran ini langsung. Tapi satu keyakinan kita, bahwa kita semua terpelihara di dalam roh, di dalam Kristus. Amin. Karena itu kita percaya ada sukacita di dalam Kristus. Karena roh itu ada dalam kehidupan kita. Kita akan bernyanyi bersukacita di dalam Tuhan. Kita katakan sukacita surgawi. Yes. Mari bertepuk tangan bagi yang mau bertepuk tangan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Amin. Bersama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sukacita surga nyata
Bapak Ibu, saudara terkasih jemaat Tuhan yang dikasihi, bersama-sama kita akan persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita katakan Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami akan senantiasa Tuhan merindukan zaman kuasa-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami datang kepadamu, mengharapkan belas kasihan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Pada saat ini kami berserah penuh kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus peliharaku, Yesus pelihara, tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah bersama-sama lebih semangat katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Sungguh lagi kita katakan kepada Tuhan, tak usah. Kita tahu Yesus pelihara hidup kita, Yesus pelihara, tak usah ku susah, tak usah ku susah.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Juli ini. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa tema bulan Juli ini, tema besarnya adalah kehidupan kekristenan di dalam menghadapi badai kehidupan. Minggu yang lalu, Bapak Pendeta Christian Lasut sudah memberikan satu penjelasan, tenanglah di dalam menghadapi badai kehidupan. Saudara-saudaraku, pada minggu ini saya akan memberi tema kekhawatiran di tengah badai kehidupan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu, karena pada hari ini, hari Minggu ini, kami boleh dapat beribadah lagi kepadamu, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sangat sulit bagi kami, tetapi kami boleh menikmati lagi akan anugerah Tuhan melalui ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berfirmanlah kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam ini, sepertinya memang agak relevan, bukan agak relevan, tetapi sangat relevan untuk kita merenungkan tema tentang kekhawatiran. Siapakah di antara kita yang tidak khawatir di dalam menghadapi situasi ini? Bisa dikatakan bahwa hampir semua manusia yang ada di muka bumi ini sedang mengalami satu situasi yang sangat sulit bagi mereka. Tak terkecuali di dalam segala bidang kehidupan, semua mengalami dampak oleh karena COVID-19. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bahwa di dalam situasi ini, ketika semua orang sedang mengalami yang namanya kekhawatiran, karena seperti memang tidak ada yang tidak mengalaminya ini, maka kekhawatiran itu adalah hal yang sungguh sangat berbahaya ketika kita disertai dengan depresi, takut, dan lain sebagainya. Saya mengatakan bahwa kekhawatiran itu adalah hal yang alami di dalam setiap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak berdosa, demikian juga hal kekhawatiran. Karena kekhawatiran ada itu diakibatkan karena dosa, Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan ketika Adam dan Hawa pertama kali pada waktu mereka masih belum jatuh di dalam dosa. Mereka sepertinya aman-aman saja, mereka berbicara langsung dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka ketakutan. Ketakutan ini adalah bagian dari kekhawatiran manusia. Maka oleh karena itu berbicara soal kekhawatiran, semua orang mengalaminya. Ya. Oleh karena itu saudaraku, maka saya katakan bahwa semua manusia itu telah berdosa, seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa. Kematian akan kehidupan kita karena kita jatuh dalam dosa, itu memang berbicara soal masalah kerohanian kita. Tetapi kematian juga bisa berakibat dengan kematian kekal kita. Nah demikian juga ketika orang khawatir, salah satu penyebab orang khawatir itu adalah takut akan kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekhawatiran merupakan dampak dari kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa. Semua tercemar termasuk rasio hati nurani, kehendak emosi, keberadaan secara menyeluruh manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Maka kekhawatiran itu membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita sebagai manusia yang begitu lemah dan telah jatuh di dalam dosa. Maka saya sebut kekhawatiran itu merupakan bagian yang menyatu bagi kehidupan manusia. Kekhawatiran itu dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya itu adalah apa arti kekhawatiran? Saudara, menurut para ahli, dia membedakan kekhawatiran itu dua hal. Yang pertama itu adalah kekhawatiran positif. Berbicara soal kekhawatiran positif,
itu adalah realitas emosi yang menunjuk pada tujuan yang lebih besar dan berguna. Itu kekhawatiran positif, ya. Kekhawatiran seperti ini adalah realitas emosi yang menunjuk pada tujuan yang lebih besar dan berguna. Saya kasih contoh, misalnya ketika seorang ibu merasa khawatir akan anaknya, maka dia akan berusaha untuk menjaga anaknya supaya anaknya itu tetap sehat. Dia akan mengasihi dengan cermat bayinya, anaknya, dia mengurus anaknya supaya tidak sakit. Atau contoh lainnya adalah ketika seorang murid itu dia khawatir, ya, jangan-jangan saya tidak lulus, jangan-jangan di ujian saya dapat nilai anjlok. Maka dia berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Itu menurut para ahli ini adalah kekhawatiran yang disebut kekhawatiran positif. Ya, seperti kekhawatiran yang positif adalah sistem peringatan emosi tentang adanya bahaya sehingga seseorang itu waspada. Ya, beberapa waktu lalu banyak gereja yang mau membuka ruang ibadahnya, tetapi mereka khawatir. Nah, ini yang disebut dengan khawatir, bukan khawatir negatif, tapi khawatir positif. Supaya apa? Kita berhikmat, karena memang masih banyak orang yang kena COVID-19. Jadi kekhawatiran positif ini merupakan satu realitas emosi yang menunjuk kepada satu tujuan yang besar dan berguna bagi kita. Nah, berikutnya para ahli juga mengatakan ada yang namanya kekhawatiran negatif. Nah, kekhawatiran seperti ini ya tidak membangun dan tidak berguna. Ketakutan yang berlebih-lebihan atas sesuatu yang tidak mungkin atau hanya dalam pikiran saja. Ini disebut dengan kekhawatiran negatif. Ya. Kekhawatiran negatif ini tidak membangun dan tidak berguna. Kekhawatiran ini hanya ada di dalam pikiran disertai dengan rasa ketakutan yang berlebihan tentang sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Diikuti dengan kecemasan yang berlebihan, gelisah, depresi, sehingga jatuh sakit dan lain sebagainya. Ini disebut para ahli sebagai kekhawatiran negatif. Nah, kata khawatir inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika ia berkata, janganlah kamu khawatir, di ayat yang nanti akan kita bacakan tadi sebentar. Ya. Di dalam bahasa Yunani itu disebut merimnao. Kata khawatir adalah gabungan dari dua kata pikiran dan terbagi. Saudara, kalau kita melihat apa yang dimaksudkan Yesus ketika dia mengatakan janganlah engkau khawatir, murid-murid ini sedang terbagi di dalam dua hal. Ya. Apakah mereka mau memikirkan dunia ini seperti yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya di bagian yang akan kita bacakan tadi, yang mengatakan bahwa apakah engkau mau mengabdi kepada Mamon atau kepada Tuhan? Jadi ada sesuatu hal yang terbagi di dalam pikirannya sehingga dia khawatir. Nah, itulah yang kemudian Yesus mengatakan dengan jelas, kekhawatiran itu melukiskan suatu keadaan pikiran orang yang tidak fokus, maju mundur, naik turun, terombang-ambing, tidak karuan, dan melukiskan suatu keadaan jiwa yang benar-benar tersiksa. Suatu keadaan batin yang tidak tenang, gelisah terus-menerus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang itu mengalami yang namanya kekhawatiran. Sekarang apa yang membedakan orang yang takut Tuhan dengan orang yang tidak takut Tuhan, atau orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Karena semua orang itu khawatir, tetapi ada yang membedakan. Realitanya sama, saudaraku, orang yang tidak percaya Tuhan dengan orang yang percaya kepada Tuhan sama-sama khawatir. Lalu apa yang membedakan? Nah, seharusnya memang berbeda. Kita harus tahu apa yang penting dan nilai yang penting. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orientasi mereka itu melekat kepada sesuatu benda yang mereka pikir akan menolong mereka. Tapi tatkala benda itu hilang dari mereka, mereka akan kecewa, khawatir dan lain sebagainya. Kalau orang percaya, ketika berhadapan dengan khawatir, dia tahu ada Tuhan. Maka lambat laun kekhawatirannya itu akan hilang ketika dia melihat Tuhan yang begitu
kuat mencukupkan kehidupannya. Nah, sebagai anak Tuhan yang memiliki iman yang teguh, yang mengerti kebenaran, kita pasti tahu apa yang penting, apa tujuan hidup, dan apa nilai hidup yang sempurna. Sedangkan orang yang tidak kenal Tuhan ternyata tidak tahu apa yang penting, bahkan keliru menempatkan tujuan hidup mereka. Maka mereka kelihatannya berhasil, tetapi sesungguhnya begitu banyak masalah yang tersimpan dan tidak kunjung mendapatkan jawabannya. Oleh karena itu hati-hati ketika saudara berada di dalam kekhawatiran. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 24-25 dikatakan begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kata Yesus di ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saudara perhatikan kedua ayat ini. Kedua ayat ini disambung dengan karena itu. Ayat 24 itu perikop tentang mamon, ya, tentang uang, tentang materi. Ayat 25 itu berkaitan dengan kekhawatiran. Maka ketika kita mau belajar firman Tuhan ini, kata Yesus, karena itu ini merupakan bagian yang sama dari sebelumnya, yaitu mengumpulkan harta di Matius 6 ayat 19-24, dan kedua sama-sama membicarakan tentang materi yang diikat pada satu kata, karena itu. Dan ini merupakan kesimpulan Bapak Ibu Saudara dari ayat yang sebelumnya atau dari perikop yang sebelumnya yang berkaitan dengan hal mengumpulkan harta. Nah, di bagian Yesus menjelaskan tentang hal kekhawatiran, itulah yang kemudian saya sebutkan tadi di dalam bahasa aslinya, terbagi di dalam dua pikiran, ya, kata khawatir, ya. Jadi pikirannya itu terbagi, berarti konteks itu memberikan penjelasan bahwa ketika orang khawatir, dia melekat kepada siapa? Ketika dia melekat kepada harta, maka kekhawatiran itu menjadi kekhawatiran yang sangat negatif, membuat dia depresi, takut jangan sampai tidak cukup kebutuhannya dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa Matius 6 ayat 19-24 dan Matius 6 ayat 25-34 itu sama-sama membicarakan tentang materi. Maksudnya orang yang mendedikasikan hidup hanya kepada Allah saja, bukan sekaligus kepada mamon, pasti tidak akan membiarkan diri dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, ini adalah kesimpulannya. Maka ketika kita mengerti, memahami tentang firman Tuhan ini, maka kita coba memilah-milah kehidupan kita sekarang ini. Apakah kita sedang melekat kepada harta kekayaan kita, kepada materi kita? Ataukah kita melekat kepada Tuhan hati kita? Ketika orang melekat kepada materi, maka dia akan mudah khawatir. Kekhawatiran negatif itu akan mencengkram dia, membuat dia depresi, tidak bisa tenang, tidur tidak bisa dan lain sebagainya, karena dia khawatir jangan-jangan dengan hal yang terjadi di tengah situasi yang sulit ini tidak cukup. Bagaimana dengan saya makan? Bagaimana dengan kehidupan saya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu maka kita coba mengintrospeksi diri untuk melihat kepada siapa saudara sedang memfokuskan atau memusatkan hatimu, kepada mamon, kepada materi, atau engkau sedang mengabdi kepada Allah. Orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah, dia memang tidak luput dari kekhawatiran, tetapi tatkala dia masuk di dalam kekhawatiran, dia kemudian lambat laun akan berpikir bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Lambat laun kekhawatiran itu akan hilang dan dia jalan santai dengan situasi dan kondisi yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Tuhan Yesus yang paling penting itu adalah fokus kepada Tuhan, bukan pada materi. Maksudnya bukan materi tidak penting saudara, tetapi ada yang lebih penting dari sekedar materi. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus mementingkan fokus kita kepada Dia, bukan kepada materi. Ya.
Artinya bukan kita tidak perlu memikirkan kebutuhan sehari-hari. Ingat, memikirkan sesuatu berbeda dengan mengkhawatirkan hal tersebut. Khawatir itu berarti menaruh perhatian yang berlebihan kepada sesuatu sampai orang tersebut gagal menaruh keyakinan dan pengharapan yang sepantasnya kepada Allah. Di ayat 30, kalau kita baca di dalam konteks yang akan kita renungkan ini, dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Itu artinya bahwa orang yang tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas di dalam hidupnya, orang itu akan mudah khawatir dan jatuh di dalam kekhawatiran yang negatif. Dia akan depresi, tidak tenang dengan hidupnya, dan akhirnya dia sakit dan lain sebagainya. Bagian ini juga tidak melarang saudara, tidak melarang kita untuk bekerja keras bagi kebutuhan kita atau mempersiapkan masa depan kita. Tuhan Yesus tidak sedang melarang itu. Allah dapat memenuhi kebutuhan melalui kerja keras kita dan perencanaan hidup yang baik. Kita tidak boleh menyelubungi kemalasan dalam bekerja dan merencanakan hidup dengan jargon-jargon seperti ketika ada orang yang kemudian mulai susah dan kemudian dia mengatakan begini, berserah penuh pada Allah lah. Atau tenanglah, Tuhan memelihara. Atau beriman saja, percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Saudara, sering kali kita mengeluarkan jargon-jargon rohani ini untuk memberitahukan kepada orang yang sedang takut dan khawatir. Realitasnya, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita itu tidak bisa dapat memusatkan, bukan berarti kita ketika memusatkan kepada Allah, kita bermalas-malasan. Atau kita tidak bekerja. Tidak. Tuhan Yesus menginginkan supaya betul-betul hati kita itu melekat kepada Dia. Karena ketika hati kita melekat kepada Dia, maka segala sesuatu akan beres. Karena Tuhan berjanji kepada kita. Saudara, kalau kita perhatikan dalam teks Alkitab yang akan kita bacakan dan sudah kita bacakan tadi, di sana itu memberitahukan tentang larangan untuk tidak khawatir. Itu muncul 3 kali. Ya, di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Di Matius 6 ayat 31 dan Matius 6 ayat 34. Ketiganya sama-sama dimulai dengan kata sambung karena itu atau sebab itu. Saudara, pemunculan kata ini sangat menolong kita, membantu kita untuk menemukan tentang arti hal kekhawatiran yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 24 sampai dengan 34. Ya, 3 hal tentang kekhawatiran. Yang pertama, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mulia, kita diberi hikmat untuk berpikir secara logis. Sekali lagi, yang pertama, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mulia, kita itu diberi hikmat untuk berpikir logis. Perhatikan pembacaan firman Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 25 sampai 30. Matius 6 ayat 25 sampai 30. Dikatakan begini ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api,
Tidaklah Ia terlebih lagi mendadani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sudah jelas sekali, kita bisa berpikir dengan hikmat bahwa Tuhan menciptakan kita begitu unik dan luar biasa. Memiliki akal, memiliki pikiran dan perasaan. Sebagian orang Kristen beranggapan bahwa pemikiran logis adalah musuh dari iman. Bagi mereka iman sepenuhnya masalah hati dan perasaan. Sehingga saudaraku, orang itu terjebak pada pikiran yang tidak logis. Padahal kita tahu bersama, secara sederhana, kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah pencipta, berhikmat. Tuhan menciptakan saudara dan saya segambar dan serupa dengan Dia. Artinya apa yang ada pada Allah ada pada kita. Allah bisa berhikmat, maka kita pun berhikmat. Allah Maha Kasih, kita pun bisa. Tapi kita bukan Maha Kasih. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak bahwa dalam kehidupan sehari-hari berpikir tidak logis memang lebih mendominasi kita. Karena mereka percaya iman bertentangan dengan pikiran logis. Saya pernah bertemu dengan orang-orang semacam ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika percaya kepada hal-hal yang tahyul, sekalipun itu tidak logis, mereka mau yakini itu. Padahal Tuhan menciptakan kita satu pikiran yang bisa berpikir secara logis. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka sadar bahwa mereka itu adalah ciptaan yang mulia. Mereka itu melebihi dari ciptaan-ciptaan yang lain seperti burung, seperti tanaman. Karena kita itu diciptakan melebihi dari mereka. Saudara, secara logis kita berpikir bahwa Tuhan menciptakan bukan makhluk mulia saja diberi kecukupan oleh Tuhan. Masakan kita diciptakan begitu mulia, tidak dicukupkan oleh Tuhan. Kita diberikan anugerah untuk berpikir logis. Tapi terkadang kita terjebak dengan pemikiran yang tidak logis. Saudara, pemikiran semacam ini jelas tidak tepat. Allah kita itu adalah yang transrasional, melampaui akal. Tidak anti terhadap rasio. Ia adalah Allah yang rasional. Ia juga telah menciptakan dunia dan tatanan di dalamnya secara rasional sehingga dapat dipahami oleh manusia. Sebagai makhluk rasional, inilah yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus di ayat 25-30. Dan kita memahami 3 hal di sana. Yang pertama, Yesus sedang memberitahukan bahwa ada hal-hal lain yang lebih penting daripada makanan dan minuman dan pakaian. Kita sudah membaca di ayat yang ke-25. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ada hal yang lebih penting dari sekedar makanan. Ya. Saudara, manusia makan supaya bertahan hidup, bukan? Tetapi manusia itu bukan hidup untuk makan. Sekali lagi, manusia makan supaya bertahan hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kehidupan lebih penting daripada makanan, itu logis, saudara. Manusia itu berpakaian untuk menutupi tubuhnya, bukan tubuh untuk pakaian. Ini pikiran logis. Jadi tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Sarana tidak pernah menjadi lebih penting daripada tujuan. Oleh karena itulah Yesus mengatakan itu hidup lebih penting daripada makanan. Hidup itu lebih penting daripada pakaian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menempatkan tujuan kita ada di dunia ini. Itu yang lebih penting. Saudara-saudaraku, seorang pendeta pernah berkata, saya mendengar di salah satu YouTube dia mengatakan begini, mengkhawatirkan makan, minuman, dan pakaian merupakan tindakan yang tidak rasional. Saudara setuju atau tidak setuju dengan perkataan seorang pendeta ini? Tetapi saya sangat setuju. Kenapa? Karena memang saudaraku, kalau orang yang selalu khawatir dengan hidupnya, yang selalu khawatir makanan, yang selalu khawatir tentang pakaian, itu hal-hal, saudaraku, padahal hidup di dunia ini, kita sudah diberikan anugerah untuk bisa dapat bekerja lebih daripada binatang, hewan yang tidak bekerja tetapi diberi makan oleh Tuhan. Saudara, jika hidup dan tubuh kita saja lebih penting dan berada di luar kendali kita telah dipercayakan Allah kepada kita, masakan Allah tidak mampu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh hidup dan tubuh kita? Saudara, kita tidak berkuasa atas detak jantung kita, aliran darah kita, atau proses biologis lain dalam tubuh kita.
Namun kita tidak pernah mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Lalu untuk apa kita mengkhawatirkan hal-hal lain jauh lebih sederhana dan sepele daripada semua proses misterius tadi? Kekhawatiran itu adalah hal yang tidak rasional sama sekali. Nah, saudara-saudaraku, yang kedua yang diajarkan di dalam bagian pertama ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan supaya kita mengerti bahwa manusia itu lebih penting daripada makhluk lain. Ini pikiran logis. Ya, di ayat 26, 28 sampai 30 jelas sekali Yesus mengatakan seperti ini. Saudara, tidak seperti para ateis yang menganggap manusia hanya spesies binatang yang paling kompleks dan berkembang. Saudara, bangsa Yahudi itu sangat menyadari keunikan manusia sebagai gambar Allah, sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberitahu bahwa kita ini adalah makhluk yang lebih tinggi, yang mulia. Bahkan dari malaikat pun kita ini lebih mulia dari mereka. Apalagi dari ciptaan-ciptaan yang lain seperti binatang yang tidak memiliki perasaan, yang cuma memiliki insting. Perbedaan manusia dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan bukan hanya pada tingkat. Ya, tingkat di dalam konsep penciptaan Tuhan, melainkan pada jenis atau kain. Manusia jauh lebih berharga daripada makhluk lain, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan kepada makhluk yang derajatnya rendah? Tuhan menyediakan kepada mereka. Nah, kesadaran seperti inilah yang ada di balik ajaran Tuhan Yesus di bagian ini. Jikalau Allah memperhatikan hal-hal yang sepele, Allah memperhatikan binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka ia pasti akan memperhatikan saudara dan saya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk yang mulia. Allah menyediakan makanan dan minuman bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus. Tuhan menciptakan kita adalah makhluk yang sungguh hebat. Maka kita akan berusaha untuk bekerja. Kita akan terus melihat pada aspek bahwa Tuhan memelihara saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi saudara. Sebagai anak Allah, Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita meminta-minta roti. Kenapa? Karena Tuhan tahu, Dia yang menciptakan kita. Secara logis bahwa kita ini adalah makhluk mulia. Sedangkan hewan dan tumbuh-tumbuhan, makhluk yang lebih rendah derajatnya dari kita. Tuhan beri makan, Tuhan beri dandanan, Tuhan cukupkan. Masa akan kita, makhluk mulia, Tuhan tidak cukupkan? Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk mulia yang memiliki hikmat dan berpikir logis. Ya. Berikutnya, di dalam bagian ini, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita supaya kita sadar tentang kesia-siaan dari kekhawatiran itu. Ayat 27 jelas sekali dikatakan bahwa apa yang sedang kita khawatir itu semua itu adalah sia-sia. Kenapa? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus di sana. Kata jalan hidup bisa merujuk kepada tinggi badan. Bisa juga merujuk kepada umur. Jadi saudaraku, kekhawatiran tidak akan membuat tubuh kita bertambah tinggi. Dan kekhawatiran juga tidak menambahkan 1 jam di dalam umur kita. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kekhawatiran sama sekali tidak berguna. Kekhawatiran itu tidak akan menambah tinggi badan. Kekhawatiran itu tidak akan memperpanjang kehidupan saudara. Kekhawatiran justru akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita yang pertama ini. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita diberi hikmat dan berpikir logis. Yang kedua, di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33, itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mulia yang sudah percaya kepada Tuhan, kita dianugerahkan iman untuk melawan kekhawatiran. Maka kita perhatikan ayat yang disampaikan di ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga
tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 33 kemudian Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ingin mengatakan, orang yang khawatir adalah tanda orang yang kurang beriman. Saudara, saya tertarik sebuah film yang sangat bagus yang berjudul Have a Little Faith. Di dalam film ini menceritakan tentang kisah hebat dua orang saudara. Ya, Rabbi Albert Lewis dan seorang pendeta Henry Covington. Dalam satu adegan yang cukup menarik, Henry berkata kepada Rabbi Albert begini, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan begini, the beginning of anxiety is the end of faith, and the beginning of true faith is the end of anxiety. Artinya apa? Secara terjemahan sederhana, awal kekhawatiran adalah akhir dari iman, dan awal dari iman yang benar adalah akhir dari kekhawatiran. Jadi saudaraku, orang yang khawatir, tanda tanya apakah dia beriman kepada Tuhan atau tidak. Orang yang terlalu berlebihan khawatir akan hidupnya, itu tanda tanya apakah dia beriman kepada Tuhan atau tidak. Saudara, berdasarkan penelitian salah satu lembaga survei konseling keluarga yang ada di Amerika, rata-rata keluarga khawatir atau orang khawatir, dia katakan begini, 40% mereka khawatir dengan hal-hal yang tidak pernah terjadi. 30% mereka khawatir dengan hal-hal yang terjadi di masa lampau yang tidak bisa diubah. 12% pendapat orang lain tentang kita kebanyakan tidak benar, itu orang khawatir. Dan 10% mereka khawatir akan kesehatan, semakin parah jika kita stres. Dan 8% mereka khawatir dengan masalah yang memang harus dihadapi. Kecil sekali saudaraku. Jadi sebetulnya berdasarkan survei ini mengatakan bahwa orang yang terlalu berlebihan khawatir adalah orang-orang yang khawatir kepada hal-hal yang sebetulnya tidak pernah terjadi. Ya. Apa yang dipikirkan terus-menerus oleh seseorang menyiratkan betapa pentingnya hal itu bagi dia. Benar tidak? Jadi orang yang memandang harta sebagai yang terpenting dalam kehidupan pasti akan menjadikan harta sebagai fokus hidup. Jadi menurut dia sukacitanya ditentukan oleh jumlah hartanya. Tatkala apa yang dianggap penting sedang terancam dan hilang atau berkurang, orang itu pasti akan mengkhawatirkan sedemikian rupa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang yang berkata kepada saya, siapa bilang kalau orang kehilangan harta itu tidak khawatir? Saudara, di Alkitab berkali-kali selalu dicontohkan salah satu tokoh Alkitab yang namanya Ayub. Ayub itu bukan cuma kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya. Bukan cuma kehilangan anaknya, dia sakit borok. Tetapi saudaraku mau tanya, apakah dia terus menerus hanyut di dalam kekhawatiran dan ketakutan? Enggak. Pada akhirnya dia mengatakan dengan iman dia, sekarang ku tahu. Aku tahu bukan dari orang saja, tetapi aku tahu sekarang bahwa penebusku hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memandang harta sebagai terpenting dalam kehidupan, ketika kita memandang jabatan itu sebagai fokus kehidupan kita, ketika kita memandang ketenaran itu sebagai fokus hidup kita, tatkala itu mulai hilang, kita akan mudah depresi, kita akan takut, kita akan khawatir, dan akhirnya kita jatuh sakit. Saudara-saudaraku, harta kekayaan tidak menjamin orang itu bahkan bahagia. Begitu banyak bukti, banyak orang yang hidup berlimpah kekayaan, mati bunuh diri, mati minum narkoba, mati karena ketakutan, berarti harta itu tidak menjamin. Jabatan, banyak orang yang jabatan tinggi, salah seorang presiden yang terkenal yang kita tahu, ada seorang presiden yang bunuh diri, padahal dia memiliki jabatan yang luar biasa, dia stres juga dan lain sebagainya, tidak menjamin saudara. Ya, nah itulah ya gambaran orang-orang yang tidak mengenal Allah saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang 32a bahwa orang-orang yang terlalu khawatir akan hidupnya itu adalah orang-orang yang sebetulnya orang-orang yang tidak mengenal Allah.
ayat 32a. Bagi mereka yang penting adalah bertahan hidup dan mengejar kenyamanan. Bagi mereka selama saya berada di zona nyaman, selama saya mempertahankan harta kekayaan, saya fokus kepada itu, maka saya tidak akan khawatir. Siapa bilang? Buktinya sekarang ketika pandemik COVID-19 belum hilang, masih ada dan terus bertambah. Saudara punya uang, saudara punya jabatan, tetap khawatir dan takut juga. Bahkan ada yang tidak bisa tidur sampai semalam memiliki penyakit insomnia dan sebagainya. Sekalipun saya percaya penyakit seperti itu juga bukan disebabkan karena kekhawatiran. Ya. Saudara, saya mau katakan tidak demikian dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Kita yang beriman pada Tuhan sebagai sumber kekuatan, kita meyakini bahwa Tuhan yang maha baik pasti sudah mengetahui apapun yang kita perlukan. Ayat 32b. Tuhan bahkan sudah tahu hal itu sebelum kita memberitahu dia. Kata firman Tuhan di Matius 6 ayat 8. Sebelum kita meminta kepadanya, Tuhan sudah tahu. Begitu hebat Tuhan itu ya. Maka oleh karena itu saudara, orang yang tidak khawatir menandakan, orang yang khawatir menandakan orang yang lemah iman. Bahkan orang yang terus-menerus kekhawatiran dipertanyakan apakah dia benar-benar beriman kepada Tuhan atau tidak. Pernahkah kita melihat seseorang yang begitu terobsesi dengan materi sehingga ia rela melakukan apapun untuk mendapatkan yang ia inginkan? Seperti itulah sikap dan hasrat kita itu bagi Allah. Kita akan melakukan apa saja yang memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena kita rela melakukan kebenaran. Tidak peduli saudara seberapa harga yang harus dibayar. Tidak acuh tak acuh tetapi memikirkan terus menerus. Tidak bermalas-malas melainkan mengejarkan sampai keringat menghabisan. Kita mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu di hadapan Allah yang cukup, yang bisa mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Saudara-saudaraku, ini pun Tuhan Yesus membandingkan dengan bangsa-bangsa di ayat 32. Yang merupakan tamparan bagi kita sebagai orang yang percaya. Orang yang mengkhawatirkan materi tidak berfokus pada kerajaan maupun kebenaran Allah. Tidak lebih baik daripada mereka yang tidak mengenal Allah. Keduanya sama-sama tidak beriman. Karena orang yang khawatir, dikatakan orang beriman, tetapi khawatir. Tetapi apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman dan khawatir? Saudara-saudaraku, kita memang bisa khawatir. Tapi tatkala kita memandang Allah, iman kita terus dikuatkan, kembali dibangkitkan, dan kita keluar dari rasa khawatir itu. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan menganugerahkan iman di dalam kehidupan kita untuk melawan kekhawatiran itu. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui nasihat yang keras ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, kepada saya dan saudara, bahwa kekristenan itu bukan sekedar tentang ritual agama semata. Memberi sedekah, berdoa, berpuasa. Tetapi kekristenan kita itu selalu berbicara tentang dedikasi hidup yang benar di hadapan Allah. Persandaran yang penuh kepada kebaikan Bapa. Kita terus bersandar kepada Allah yang maha segala-galanya. Jadi benar musuh dari iman itu adalah tentang kekhawatiran. Kekhawatiran berarti tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Maka orang yang tidak khawatir berarti orang yang bersandar kepada pemeliharaan Allah. Bersandar kepada providensi Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kali Martin Luther, dia sebagai seorang pemimpin besar gereja, sebagai tokoh reformasi gereja, merasakan kekhawatiran yang amat sangat di dalam kehidupannya. Sampai-sampai Martin Luther ini lupa bahwa Allah sanggup menolong untuk keluar dari masalah-masalah itu. Kemudian pada suatu waktu, suatu pagi, ia melihat istrinya memakai pakaian hitam-hitam, layaknya orang yang sedang berkabung, Bapak Ibu. Lalu Martin Luther ini bertanya kepada istrinya, "Istriku, siapa yang meninggal? Kenapa kau pakai hitam-hitam?" Lalu istri Martin Luther itu berkata, "Kamu belum tahu? Kamu mau tahu siapa yang meninggal?"
Baru Martin Luther bilang, siapa yang meninggal? Istrinya berkata, yang meninggal itu adalah Allah yang engkau percayai. Martin Luther kaget. Dia mengatakan kepada istrinya, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Allah tidak mungkin mati. Ia hidup di dalam kekekalan. Sungguh jahat istriku. Kamu berkata seperti itu. Lalu dengan santainya istrinya menjawab, lalu mengapa akhir-akhir ini kamu dihantui oleh kekhawatiran kalau Allah itu hidup bagi kamu? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang tak sadar kita hidup di dalam kekhawatiran. Kita bisa masuk di dalamnya. Tetapi kita harus melihat bahwa Tuhan memberikan iman kepada kita untuk bangkit dari rasa kekhawatiran, untuk bangkit keluar dari kekhawatiran itu. Pada waktu Martin Luther mendengarkan jawaban istrinya, Martin Luther menjadi sadar betapa bijaksananya istrinya yang ingin menyampaikan bahwa sebenarnya Allah tidak akan mengizinkan kita anak-anaknya khawatir tentang apapun juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat khawatir menghancurkan batin manusia dan menyiksa jiwa manusia. Tidak mampu bersyukur, tidak akan pernah kita bisa dekat dengan Tuhan dan menikmati damai sejahteranya kalau kita terus hidup di dalam kekhawatiran. Bangkit, mari dengan semangat iman yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya, kita bangkit melawan kekhawatiran itu. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah masuk di dalam kekhawatiran. Saya sendiri pernah. Tetapi ketika saya melihat Tuhan, Tuhan membangkitkan iman, membangun iman saya kembali. Dia sudah memberikan anugerah iman itu dalam hati saya. Saya harus bangun berdiri. Saya mau berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau memberikan kekuatan kepada saya untuk terus maju berhadapan dengan semua masalah yang saya hadapi. Saudara ingat baik-baik, Tuhan ketika menyelamatkan kita, Tuhan tidak berjanji bahwa masalahnya itu akan hilang. Tuhan tidak berjanji bahwa kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa kita tidak pernah ada masalah. Yang Tuhan berjanji adalah, ketika kita berhadapan dengan masalah, Tuhan akan memampukan kita berhadapan dengan masalah. Itulah kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir, yang ketiga, sebagai penutup, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, yang percaya kepada Tuhan, kita harus berusaha hidup secara realistis. Ayat terakhir dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, yang sudah percaya kepada Tuhan, marilah kita belajar untuk hidup realistis. Hidup dengan apa adanya yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jangan memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu untuk lakukan. Kadang-kadang itu begitu banyak orang yang dia tahu dia tidak mampu, dia memaksakan diri untuk mau membeli itulah, membeli ini. Saudara beriman, tapi beriman yang bijaksana. Saudara bisa beriman kok. Iman itu bisa memindahkan gunung kok. Iman sebiji sesawi lagi. Iman seperti iman sekecil saja bisa dapat memindahkan gunung. Loh, sekarang saudara, ketika saudara mendapatkan sesuatu yang cukup untuk bisa makan, saudara hidup apa adanya. Apa yang Tuhan kasih buat kita. Nah, saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa manusia sering khawatir kalau nanti tidak ada makanan, minuman dan pakaian. Tuhan Yesus tahu ya kekhawatiran dapat menjadi berlebihan, dapat menjadi semacam penyakit. Oleh karena itu para ahli ilmu jiwa tahu bahwa kekhawatiran dapat menekan jiwa seseorang. Bahkan ada berjuta-juta orang yang dapat penyakit oleh karena hidup di dalam kekhawatiran, depresi dan lain sebagainya. Akibatnya saudara, orang tidak bisa tidur. Sehingga kekhawatiran kadang-kadang disebut penyakit utama dan musuh utama kesehatan manusia. Maka di dalam Alkitab itu selalu dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat. Kenapa? Karena sukacita itu adalah lawan dari kekhawatiran kita. Sukacita adalah kontradiksi dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu membawa banyak masalah. Saudara, Robert Lee Frost, salah seorang penyair Amerika yang sangat terkenal, dia mengatakan begini,
Banyak orang yang sakit karena khawatir ketimbang sakit karena penyakit. Karena khawatir mengantar orang pada berbagai penyakit kronis. Saudara-saudaraku, apa sih yang memberikan faedah dari kekhawatiran itu? Tidak ada, saudara. Kecuali ya kata para ahli ada khawatir positif. Ya kita itu lumrah. Ya kalau kita khawatir sama seperti kita kekhawatiran positif itu sama seperti kita khawatir untuk membuka gereja dalam ibadah konvensional. Itu khawatir positif, bukan negatif, saudara. Bukan kita tidak beriman, tapi memang kenyataan kita mau menghindari dari penyakit pandemik COVID-19, virus COVID-19 ini supaya tidak bertambah. Bukan. Nah, saudaraku, adakah orang yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehari saja umurnya? Tidak ada. Sebaliknya menurut ilmu kedokteran, kekhawatiran justru mengganggu kesehatan manusia. Saudara, ini terbukti di ayat 34b yang dikatakan kata kesusahan yang berarti buruk sehingga dapat merujuk kepada segala sesuatu yang tidak baik. Misalnya kesusahan atau persoalan yang sungguh-sungguh merongrong kehidupan kita dan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terjebak di dalam kekhawatiran yang negatif. Kekhawatiran yang akhirnya secara tidak langsung kita menolak Allah dalam hidup kita. Allah tidak pernah berjanji untuk memberikan kehidupan yang tanpa tantangan dan kesulitan. Ia hanya berjanji bahwa Ia mengetahui dan memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita ada masalah, Tuhan sanggup mencukupkan kita. Dengan menyadari bahwa setiap hari memiliki kesusahan sendiri, setiap hari memiliki masalah sendiri, kita tidak sepatutnya mengkhawatirkan hari esok. Kenapa? Karena hari esok memiliki kesusahan sendiri. Hiduplah realistis sebagai orang yang percaya. Mengkhawatirkan hari besok adalah sebuah kebodohan. Pada saat kita khawatir tentang hari esok, kita sebenarnya sedang menambah persoalan hidup. Kesusahan besok telah ditambahkan pada kesusahan hari ini. Buat apa kita berpikir tentang hal-hal yang belum terjadi di depan? Semakin banyak hari depan yang kita khawatirkan sekarang, semakin banyak pula kesusahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita banyak menumpuk hal-hal yang tidak terjadi, yang belum tentu terjadi. Mengkhawatirkan hari esok merupakan kebodohan karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari besok. Karena kita bukan Allah yang Maha Tahu. Seringkali persoalan kita khawatirkan tidak terjadi, saudara. Padahal kekhawatiran itu sudah menambah banyak persoalan bagi saudara dan saya. Seringkali persoalan yang dikhawatirkan ternyata berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Berbeda dengan realitanya. Seringkali kita berhadapan dengan persoalan lain yang tidak terduga, padahal kita sedang terlanjur membiarkan diri dikuasai oleh banyak hal di dalam hidup kita. Hiduplah realistis. Kalau kita mau hidup realistis, hidup sederhana, menyesuaikan dengan keadaan. Hidup realistis adalah tidak complicated tetapi simplicity. Hidup realistis, hidup yang terus berserah kepada Allah, bukan mengeluh. Hidup realistis, hidup yang penuh iman tetapi berhikmat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita pada level kita masing-masing. Kita tahu bahwa Allah terus memberi kita kecukupan di dalam hidup kita, apa adanya. Yang perlu untuk kita lakukan adalah menjalani kehidupan kita setiap hari dengan penuh iman dan bersandar kepada Tuhan. Sama seperti lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sungguh indah lagu ini, saudaraku. Mari kita terus belajar untuk mengambil langkah kecil setiap hari. Tidak usah merisaukan banyak hal yang masih jauh ke depan. Kita percaya kok bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan sekarang dan nanti ketika Tuhan datang kedua kali. Tidak usah merisaukan banyak hal yang masih di depan. Fokuskan pada setiap langkah kecil yang perlu kita ambil. Dengan iman kita terus melangkah di dalam Tuhan. Akhirnya Bapak Saudara, sebagai penutup, kita harus ingat di dalam firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, cari Tuhan dan kebenarannya.
Sertakan Tuhan dalam langkah dan rencana kehidupan kita. Berdoa senantiasa dan pandang kepada Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Saya percaya dengan kasih karunia kita disanggupkan untuk melewati masa-masa sulit ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami waktu untuk bisa dapat merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, tidak gampang kami menjalani hidup ini. Tidak gampang ya Tuhan. Karena ada Engkau yang menguatkan kami, maka kami bisa sanggup untuk bisa berjalan di dalam situasi yang sulit ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus mengingatkan kami untuk tidak khawatir. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk terus berani melangkah dengan iman. Karena kami ciptaan yang mulia. Biarlah firman Tuhan ini membuat kami berpikir secara realistis untuk menjalani hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi saya katakan shalom, selamat pagi, selamat beribadah bagi kita. Pada minggu yang indah ini, saya akan menyampaikan warta jemaat bagi kita. Yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, yang dengan senang hati sudah memberikan persembahan setiap minggunya kepada pelayanan kita di tempat ini. Karena itu kami tidak cukup menyampaikan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik yang ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor rekening 8210252909, sekali lagi dapat ditransfer melalui Bank BCA nomor rekening 8210252909 atas nama Lorena Agi Veronica. Dan kami mengharapkan untuk mencantumkan keterangan apakah untuk persembahan, perpuluhan atau utupan syukur, dan bukti transfer dapat di WA ke nomor 0813 7275 8860 atas nama Pendeta Wilson Walholi. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu kami sampaikan, ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020 disertai dengan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Peggy Sariawan. Ibadah ini akan dibuat dalam bentuk live streaming YouTube, dan linknya akan dikirim kepada seluruh jemaat sebelum ibadah dimulai. Dan ibadah kita akan mulai pada pukul 9.30 WIB, dan linknya akan dibagikan dari tim multimedia jam 9 tepat. Bapak Ibu Saudara-saudari, mulai bulan Agustus ibadah kita tidak lagi dibuat secara online seperti bulan yang lalu yang kita ikuti. Itu sebabnya jam 9.30 sudah harus di tempat atau di rumah masing-masing untuk mengikuti secara live streaming. Kalau terlambat kita tidak dapat sepenuhnya mengikuti ibadah secara full dari awal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkenaan dengan perjamuan kudus, anggur dan roti perjamuan kudus disediakan oleh gereja. Jemaat bisa mengambilnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli dan Sabtu tanggal 1 Agustus dari jam 9 sampai jam 15 WIB di kantor staf pastoral atau melalui dapat menghubungi ketua KK di wilayah masing-masing, ataupun juga dapat menghubungi Pendeta Dodi Kamar. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa awal bulan jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 6 Agustus 2020 dimulai pukul 19.30 WIB, dibuat secara live streaming melalui YouTube. Linknya akan dikirimkan 1 jam sebelum doa dimulai. Demikian yang dapat kami sampaikan warta jemaat untuk kita minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih karena boleh ada kesempatan untuk bersama-sama kita beribadah di hari Minggu ini. Dan tiba saatnya kita akan menutup
akan ibadah ini dengan doa. Saya akan membawa doa penutup dan doa berkat. Kita tetap akan berdoa untuk bangsa kita, untuk daerah kita, dan puji syukur perkembangan terakhir Kota Batam sudah hampir semua rata-rata sudah masuk di zona hijau. Kita tetap berdoa, kalau bukan karena Tuhan yang menolong kota kita yang tercinta ini, maka tidak akan mungkin akan terus berada di zona merah. Ya, zona merah, zona kuning, sekarang sudah sebagian besar zona hijau. Dan kita tetap berdoa berhikmat, ya, karena jangan sampai ada gelombang kedua atau gelombang ketiga. Tentunya kita harus berhikmat di dalam menjalani hidup ini. Sebagai hamba Tuhan, saya terus menasihatkan Bapak Saudara untuk terus memenuhi protokol kesehatan itu, ya. Kita akan berdoa dan kita berdoa juga karena gugus tugas untuk COVID-19 ini sudah dirubah dengan tim yang mengerjakan untuk yang sudah dibentuk oleh Presiden. Kita tetap berdoa untuk mereka, tetap diketuai oleh Doni Monardo. Kita akan membawa di dalam doa. Mari kita satu dalam berdoa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, karena Engkau memberikan kami hati untuk bisa dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sungguh sangat luar biasa memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami melewati hari-hari yang sulit ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan berdoa untuk bangsa kami yang kami cintai. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai akan Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri yang ada. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk tim yang sudah dibentuk di dalam penanganan COVID-19 ini. Pengganti dari gugus tugas akan COVID-19 ini tetap masih diketuai oleh Bapak Doni Monardo dan juru bicara Bapak Ahmad Yulianto. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa kiranya Engkau yang memberkati, memberi hikmat kepada mereka yang bekerja keras. Kami berdoa ya Tuhan untuk vaksin yang sudah dilakukan ya Tuhan. Penelitian terus berlanjut dan sudah masuk masa proses untuk memproduksi, dan kami berdoa ya Tuhan, jika tidak ada alarm melintang pada bulan Januari nanti vaksin itu sudah diproduksi. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk para dokter, pada tim-tim yang menangani vaksin ini, kiranya Tuhan yang memberi hikmat kepada mereka. Tuhan terima kasih membuat kelegaan kami ya Tuhan, bahwa Engkau terus memberi hikmat kepada mereka, kepada bangsa kami, kepada pemerintah kami. Kami berdoa juga untuk daerah kami Kota Batam yang tercinta. Kiranya Tuhan yang terus memberkati Kota Batam kami. Kami berdoa untuk para investor ya Tuhan. Kiranya mereka tetap diberi kesempatan ya Tuhan untuk bisa dapat menanamkan modalnya di Kota Batam ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap para investor yang sudah ada di Kota Batam. Berkatilah ya mereka ya Tuhan, sehingga Kota Batam kami ini terus semakin hari semakin baik pasca COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk wali kota, kiranya Tuhan yang memberi hikmat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa kepadamu ya Tuhan untuk gereja kami yang tercinta, GSJ Tesalonika Kota Batam. Kiranya Engkau yang memberkati untuk GSJ Tesalonika Jodoh bahasa Indonesia ini, GSJ Tesalonika bahasa Inggris, GSJ Tesalonika cabang Batu Aji, Seguba Batu Aji. Juga kami berdoa untuk GSJ Mandarin yang ada di Batam Center. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan, baik di dalam pelayanan online maupun di dalam pelayanan-pelayanan yang lain, pelayanan pastoral. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberi kesehatan kekuatan kepada kami hamba-hambamu. Tuhan yang memberkati untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja GSJ Tesalonika ini. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di GSJ Tesalonika bahasa Indonesia. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Jody Damal. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Wilson Wololi. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu. Berdoa untuk kami dan keluarga kami, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Kesehatan kepada kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk
Bapak Markus Atwi. Kiranya Engkau yang memberkati dia ya Tuhan dengan keluarganya di dalam pelayanan di Gereja Cabang Batu Aji. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap membawa di dalam doa untuk setiap pelayan-pelayan firman Tuhan yang melayani di mimbar ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Christian Lasut, berdoa untuk Pastor Arta Pena ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami juga hamba-Mu di dalam kami melakukan tugas mulia ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap jemaat. Berdoa juga ya Tuhan untuk para pelayan-pelayan mimbar, baik WL, singers, pemain musik, semua mereka ya Tuhan. Engkau yang memberi hikmat, berkati, berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim multimedia, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang memberi hikmat, kesehatan, kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami mau merencanakan untuk mengadakan live streaming di dalam setiap ibadah minggu sebagai persiapan kami ketika nanti gereja ini sudah dibuka, ibadah konvensional sudah dimulai, kami akan tetap mengadakan live streaming. Kiranya Tuhan memberkati kami, rencana kami ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau beri hikmat, berkatilah alat-alat yang kami pakai semuanya ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, Allah kami yang hidup. Dan pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada. Kami berdoa untuk setiap mereka ya Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga, untuk setiap jemaat Tuhan yang oleh karena pandemik COVID-19 ini, usaha mereka semakin menurun. Pekerjaan mereka ya Tuhan sangat sulit. Juga ya Tuhan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memulihkan mereka. Kami berdoa, kami teringat Pak Lodwig yang sakit ginjal Tuhan. Engkau yang memberi hikmat bijaksana, Engkau yang memberkati dia ya Tuhan di dalam setiap usaha cuci darah yang dilakukan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk Andreas Alun ya Tuhan. Tuhan yang memulihkan dia di tengah-tengah sakit yang sedang dia derita. Berkati cukupkan kebutuhannya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Mama Thompson ya Tuhan. Di masa tuanya terbaring di tempat tidur. Tuhan yang menguatkan dia, memelihara dia, memberikan sukacita baginya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Imelda, istri dari Pak Tambunan. Kiranya Engkau yang terus menguatkan hamba-Mu ini. Engkau kiranya terus memberkati dia ya Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Dan juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk orang-orang tua yang lain yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Tuhan kiranya yang memberkati mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepadamu secara khusus untuk komite eksekutif. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Boyke Turangan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Lolena. Kami berdoa untuk Pastor Ang. Kami berdoa untuk Pak Hosi Turangan. Di dalam komite eksekutif kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Berkati ya Tuhan kesehatan mereka ya Tuhan. Pak Gembala, Ibu Lolena, kasih Tuhan terus bersama-sama dengan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu sendiri. Engkau akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah tangan, pandanglah kepada Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus Raja segala raja datang kali yang kedua. Setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan, mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.